Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahmakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahba Suhaili, yaitu pada pembahasan tentang tafsir surah Ali Imran ayat 181 sampai 184 yang berjudul sebagian bentuk keburukan kaum Yahudi berupa menisbatkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendustaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca ayat yang ada di pembahasan kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sungguh Allah benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan pembunuhan terhadap nabi-nabi yang mereka lakukan tanpa hak atau alasan yang benar. Kami akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, rasakanlah azab yang membakar. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak mendolimi hamba-hambanya. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api yang datang dari langit. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sungguh beberapa rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Akan tetapi
mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakanmu, wahai Nabi Muhammad, sungguh Rasul-Rasul sebelummu pun telah didustakan. Mereka datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan Alkitab yang memberi peringatan yang sempurna. Baiklah, jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah ayat-ayat yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang sebab turunnya ayat 181. Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam Al-Midras, ya semacam pengkajian kitab Taurat atau penafsiran versi mereka, dan menemukan kaum Yahudi sedang berkumpul di dekat seorang laki-laki yang bernama Finhas. Lalu ia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, kami tidak butuh kepada Allah, akan tetapi Allah yang sebenarnya butuh kepada kami. Seandainya Allah memang maha kaya, tentunya Dia tidak akan meminta pinjaman kepada kami seperti yang disangkakan oleh sahabat kamu, yaitu Muhammad. Nah, mendengar perkataan itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung marah dan menampar muka Finhas. Lalu Finhas datang mengadu kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, lihatlah apa yang telah dilakukan oleh sahabatmu Abu Bakar kepadaku. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Bakar, apa yang mendorongmu melakukan hal itu terhadapnya? Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, dia telah mengucapkan perkataan yang besar. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah miskin, sedangkan mereka adalah kaya dan tidak butuh kepadanya. Namun Finhas tidak mengakui hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat man dalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Al-Baqarah ayat 245, kaum Yahudi datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu ternyata miskin. Dia meminta kepada para hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah langsung membantah tuduhan yang tidak terbukti atau tuduhan yang tidak sopan, tidak beradab yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dengan menurunkan surah Ali Imran 181 ini. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Ayat-ayat ini merupakan catatan sebagian dari keburukan kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan mereka yang sangat buruk dan Dia akan membalas mereka atas perkataan mereka dengan hukuman yang sangat keras. Ini merupakan ancaman bagi mereka atas perkataan keji mereka, yaitu menisbatkan kemiskinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan kaya kepada diri mereka. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala miskin, sedangkan mereka kaya. Akan tetapi Allah Ta'ala akan menghukum mereka atas semua itu
karena pencatatan dosa berarti akan ada hukuman yang ditimpakan akibat dosa tersebut. Inilah ketidakberadaban orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala yang maha kaya dan seluruh manusia sangat fakir, sangat butuh kepada Allah, tapi justru dibalik asal mereka memahami sesuatu yang parsial, seolah-olah di yang sebelumnya tadi Allah menginginkan memberikan atau supaya manusia menyampaikan pinjaman seolah-olah Allah butuh, tetapi sebenarnya itu adalah untuk manusia sendiri. Ketika manusia memberikan infak sodakoh fisabilillah, maka justru pahala dan limpahan balasan itu berlipat ganda akan diberikan Allah kepada manusia. Tapi oleh orang Yahudi, fakta ini diputar balikkan ya. Nah, di antara kejahatan keji mereka lainnya adalah membunuh para nabi pada masa lampau tanpa alasan yang benar dan tanpa dosa. Penisbatan kejahatan pembunuhan terhadap para nabi kepada kaum Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, padahal kejahatan tersebut yang melakukannya adalah para nenek moyang mereka. Hal ini dikarenakan mereka kaum Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad setuju dan mendukung perbuatan nenek moyang mereka dan sikap bersimpati terhadap sesama Yahudi. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas dan sikap saling mendukung di antara umat Yahudi di dalam masalah-masalah umum. Oleh karena itu, seluruh umat Yahudi harus menanggung hukuman atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu mereka. Karena mereka semua setuju dan mendukung perbuatan individu-individu tersebut. Inilah rentetan sejarah yang tidak berhenti. Kejahatan-kejahatan orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi pada masa lalu, ketika disetujui, didukung, dan diterima, diridhoi oleh kaum Yahudi yang hidup pada zaman Madinah, maka kejahatan yang dilakukan oleh kakek moyang mereka itu juga sama dinisbatkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi pada zaman Risalah, Yahudi yang hidup pada zaman Risalah di Madinah itu. Karena mereka ridho terhadap perbuatan pendukungnya. Dan kalaupun ada kesempatan, mereka juga akan melakukan segala macam kejahatan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Upaya-upaya untuk membunuh Nabi Muhammad dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Apakah dengan berusaha akan menimpakan batu besar, ataukah ada yang ingin meracun beliau lewat daging yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah Ta'ala memberikan perlindungan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar, yaitu api neraka. Maksudnya Allah akan menghukum mereka atas perbuatan itu dengan hukuman yang keras. Azab yang membakar ini disebabkan perbuatan kalian di dunia dan disebabkan oleh dosa dan kejahatan yang telah lalu berupa pembunuhan para nabi, mengatakan bahwa Allah miskin, membela dan membantu kekufuran dan bentuk-bentuk dosa yang lain. Di sini amal perbuatan dinisbatkan kepada tangan, karena kebanyakan amal perbuatan manusia dilakukan dengan tangan. Juga untuk menunjukkan bahwa azab tersebut dikarenakan amal perbuatan yang memang mereka lakukan sendiri. Bahkan mereka memang melakukan usaha-usaha makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
dengan merobohkan dinding ke tubuh beliau ketika di Madinah dan dengan memasukkan racun ke dalam daging kambing yang disuguhkan kepada beliau ketika di Khaybar. Bahkan menurut riwayat, dampak daripada racun itulah yang menyebabkan beliau sakit sampai pada akhir hayat beliau yang menjadi atau mengakibatkan beliau pada akhirnya meninggal dunia itu ya. Allahu a'lam bishawab. Azab ini sama sekali tidak salah sasaran, akan tetapi memang sudah tepat dan benar-benar adil serta bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi siapapun, juga karena merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima akal jika menyamakan antara orang yang bermaksiat dan orang yang taat, antara orang kafir dan orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Al-Jathiyah ayat ke-21. Ayat yang berbunyi dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Ayat tersebut ditujukan kepada kaum Yahudi sebagai bentuk kecaman, celaan, penghinaan, dan penegasan atas kejinya kejahatan yang mereka lakukan. Azab ini bisa di neraka jahanam, bisa juga ketika mereka mati atau ketika penghitungan amal. Begitu juga yang mengatakan ini bisa Allah atau malaikatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina, dan seterusnya. Kemudian Allah juga berfirman yang ditujukan kepada kaum Yahudi sebagai bantahan dan penyangkalan persangkaan kepada mereka bahwa Allah telah memerintahkan kepada mereka untuk tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum ia menampakkan mukjizat. Mukjizat tersebut adalah bahwa barang siapa yang bersedekah dari umatnya dalam bentuk kurban untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka bukti diterimanya kurban tersebut adalah adanya api yang turun dari langit lalu memakan korban tersebut. Ya, seperti yang ada pada saat Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk berkorban. Maka yang diterima korbannya adalah Habil yang berkorban seekor domba yang sangat bagus, yang akhirnya dibawa ke atas gunung dan hilang, disambar oleh api dari langit, ya, sedangkan korbannya Qabil yang asal-asalan hanya seutas setali rumput saja, akhirnya Allah tolak. Al-Qurban adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa berupa penyembelihan hewan, sedekah atau amal soleh. Nah, tujuan untuk atau maksud klaim mereka ini adalah untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad, karena beliau tidak memenuhi permintaan mereka tersebut. Seandainya beliau memenuhinya, maka mereka akan beriman. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Ka'ab bin Ashraf, juga Malik bin Saif, Finhas bin Azura, dan sekelompok kaum Yahudi lainnya. Mereka datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Muhammad, kamu mengaku sebagai seorang Rasul Allah, dan dia mewahyukan kepadamu kitab suci. Sebelumnya Allah telah memerintahkan kepada kita di dalam kitab Taurat untuk tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum ia datang kepada kami membawa kurban yang dimakan api yang turun dari langit.
Ketika turun, api itu mengeluarkan suara gema yang tidak begitu keras. Oleh karena itu, jika kamu bisa mendatangkan bentuk korban seperti itu, maka kami akan membenarkanmu. Lalu turunlah ayat 183 ini. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Akan tetapi klaim mereka tentang perintah ini hanya merupakan kebohongan dan kebatilan yang mereka buat-buat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membantahnya dan mencelah mereka bahwa turunnya api adalah salah satu bentuk mukjizat. Sedangkan mukjizat berfungsi untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran Rasul dan risalah yang dibawa. Sedangkan sebelumnya, banyak para Rasul yang telah datang kepada kalian, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan yang lainnya, dengan membawa berbagai mukjizat dan bukti-bukti nyata tentang kebenaran kenabian mereka. Lalu, kenapa kalian tetap mendustakan mereka? Kenapa kalian tidak membenarkan mereka? Dan kenapa kalian justru membunuh mereka? Jika memang kalian adalah orang-orang yang benar, bahwa kalian mengikuti yang hak dan tunduk kepada para rasul itu. Berbagai bentuk kesesatan dan kejahatan ini dinisbatkan kepada kaum Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Padahal yang melakukan kejahatan tersebut adalah para leluhur mereka. Hal ini seperti yang telah kami jelaskan di atas, dikarenakan mereka setuju dan mendukung perbuatan dan kejahatan para leluhur mereka tersebut, meyakini bahwa apa yang diperbuat oleh para leluhur mereka tersebut adalah benar. Suatu umat atau kabilah biasanya terkena dampak dari perbuatan sebagian individunya, ikut menanggung aib atau akibat kejahatan sebagian individunya, karena individu-individu tersebut bernisbat atau berafiliasi kepada umat atau kabilah tersebut. Ketika tidak ada proses saling menasihati ataupun tidak ada proses pertaubatan, maka ada rentetan perbuatan yang ditanggung, dan dampak apabila ada musibah pun juga akan terkena. Ketika para leluhur mereka melakukan perbuatan yang maksiat dan diikuti oleh yang sesudahnya, mereka dulu mendapatkan musibah, maka yang sesudahnya juga sama mendapatkan musibah sebagai bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kemudian Allah berfirman untuk memberikan ketenangan ataupun hiburan kepada Nabi Muhammad SAW, menghilangkan kegundahan dan kesedihan beliau akibat sikap kaum Yahudi dan orang-orang yang memiliki sikap seperti Yahudi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantah dan memantahkan anggapan dan klaim mereka. Allah berfirman kepada Rasulnya yang maknanya adalah, wahai Muhammad, jika mereka mendustakanmu setelah kamu mendatangkan berbagai bukti dan mukjizat kepada mereka, maka sesungguhnya para Rasul sebelum kamu juga didustakan. Para Rasul tersebut telah datang dengan membawa seperti yang kamu bawa, berupa bukti-bukti dan mukjizat yang nyata. Kitab-kitab suci yang orisinil berasal dari Tuhan seperti lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada para rasul, kitab suci yang jelas dan nyata, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur.
Para rasul itu tetap tabah dan sabar menghadapi berbagai gangguan, teror, intimidasi, hujatan, cacian, hinaan, dan penentangan. Semua ini memang sudah menjadi tabiat umat manusia di setiap zaman. Di antara mereka ada yang menerima kebenaran, dan di antara mereka ada yang menentang kebenaran dan menghina orang yang membawanya. Oleh karena itu, wahai Muhammad, kamu jangan heran dan kaget terhadap adanya penentangan terhadap dakwahmu, karena jiwa mereka memang tidak menginginkan untuk menggapai kebenaran dan tidak menginginkan kebaikan, ya. Jadi inilah kisah-kisah perjuangan ataupun dakwah yang dilakukan oleh Rasul dan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Mereka mendapatkan berbagai macam tantangan, mendapatkan hujatan dan juga permusuhan dari para penolak dakwah. Dan seperti itu pula yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pada saat mendakwahkan kebenaran. Beliau ditentang. Kalau di Mekah banyak mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, kalau di Madinah mendapatkan perlawanan dari ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi. Jadi semua kisah Nabi pada masa lalu itu sebagai bentuk hiburan dan membesarkan hati Nabi Muhammad supaya beliau tidak sedih. Nabi-nabi sebelumnya mendapatkan pertentangan yang sama, dan pada endingnya nabi-nabi sebelumnya mendapatkan kemenangan. Begitu pula Nabi Muhammad nantinya juga akan mendapatkan dukungan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya jamaah sekalian tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Tidak ada sebuah bangsa di dunia ini yang pernah melakukan kejahatan yang keji seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi hingga terhadap Allah Ta'ala dan para Rasul. Mereka berkata, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Mereka membunuh para nabi tanpa salah dan tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah mengecam dan mengancam mereka dengan azab api neraka atas perbuatan dan kejahatan mereka tersebut. Baik para leluhur kaum Yahudi maupun keturunannya, semuanya setuju dan mendukung bentuk-bentuk kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Al-Quran menisbatkan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh para leluhur kaum Yahudi tersebut kepada keturunan Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Padahal jarak antara mereka dengan para leluhur mereka yang melakukan kejahatan tersebut sekitar 700 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rela terhadap kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan. Catatan yang penting di sini, ya. Apabila ada seorang yang ridho, rela terhadap kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan, walaupun orang yang ridho ini tidak hadir di tempat itu, tidak ikut menyaksikannya secara langsung. Tapi kalau dia rela, maka dia statusnya sama dengan orang yang hadir di tempat itu. Kebalikannya, kalau ada orang yang tidak rela pada suatu kemaksiatan, walaupun dia hadir di tempat itu, maka statusnya dia ma'fu, atau dimaafkan, karena berarti dia telah mengingkari kemaksiatan itu walaupun dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Al-Urus ibnu Umairah Al-Kindi dari Rasulullah SAW, beliau menyampaikan sabdanya, karena dalam hadisnya dikatakan, idza umilat al-khati'atu fil ardi, jika ada sebuah kemaksiatan dilakukan di muka bumi, kana man syahidaha fakariha wa qala maratan fa angkaraha, maka orang yang menyaksikannya di tempat tersebut lalu membencinya atau mengingkarinya, kaman ghaba anha, maka statusnya orang ini seperti orang yang tidak menyaksikannya, yang tidak ada di tempat itu. Artinya dia ma'fu, ya, karena dia telah mengingkari dalam bentuk hatinya tadi.
Wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menyaksikannya, lalu ia rela terhadap kemaksiatan tersebut, maka berarti ia seperti orang yang menyaksikannya. Maka disinilah pentingnya kita menolak kemungkaran walaupun atau minimal dengan hati kita dan tidak memberikan dukungan apapun. Walaupun kita tidak hadir, tapi kalau kita dukung, maka statusnya seperti orang yang ridho dan ikut hadir di tempat maksiat itu. Waliyadzubillah. Nah, di antara kejahatan-kejahatan kaum Yahudi adalah kebohongan yang sangat jelas yang mereka buat-buat terhadap Allah. Yaitu perbuatan mereka bahwa Allah memerintahkan dan menurunkan kitab kepada mereka. Di antara isinya tertulis, mereka jangan beriman kepada seorang Rasul yang mengaku bahwa ia memang utusan Allah sebelum ia mendatangkan kurban yang dimakan api. Hal ini termasuk bentuk mukjizat yang membuktikan kebenaran seorang Rasul. Lalu Allah membantah dan mementahkan klaim dan kebohongan yang mereka buat-buat tersebut dengan menegaskan bahwa mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW sudah menjadi bukti nyata dan kuat akan kebatilan dan kebohongan klaim mereka tersebut. Begitu juga halnya dengan mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan barang siapa yang diketahui kebenaran dan kejujurannya, maka wajib membenarkannya. Mukjizat Nabi Muhammad baik itu berupa mukjizat secara nyata atau dalam bentuk hissiyah, ataupun mukjizat yang maknawiyah. Kalau mukjizat maknawiyah adalah Al-Quranul Karim yang membantah segala macam kelebihan ataupun kemampuan orang-orang kafir Quraisy saat itu dalam hal bahasa khususnya. Kalau mukjizat secara nyata, yaitu dalam bentuk-bentuk yang bisa disaksikan langsung. Ketika awal-awal dakwah Islam, Nabi mengundang tokoh-tokoh Quraisy dijamu dengan makanan yang terbatas, tetapi jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menghabiskan makanan yang terbatas. Itu betul-betul disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian terkait dengan ada tumbuh-tumbuhan, batu-batu yang menyampaikan salam, tasbih kepada beliau, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya ya. Namun masalahnya di sini adalah masalah pembangkangan dan penentangan. Bukan masalah puas dan percaya dengan bukti kebenaran, hujah dan dalil. Karena seandainya masalahnya adalah masalah yang kedua, maka jelaslah urusannya dan jelaslah jalan yang ada. Manusia pada masa lalu, sekarang dan kapanpun sama. Ada sebagian yang tunduk menerima kebenaran dan merespon panggilannya, seperti yang dilakukan banyak dari umat manusia, yang diantaranya adalah sebagian kaum Yahudi yang menerima dakwah Islam dan Al-Quran. Namun ada pula sebagian manusia yang secara terang-terangan menentang dan menolak kebenaran, membela kebatilan dan kesesatan, berpaling dari seruan Allah yang penuh kebaikan dan yang pasti membawa pada kebaikan, kemanfaatan dan menjamin kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Inilah peringatan kepada kita semuanya, ya mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sekian banyak, mukjizat-mukjizat, bukti-bukti datangnya kebenaran telah mereka saksikan, namun karena mereka tertutup mata hatinya, yang mereka ini disebut orang-orang yang al-maghdub alaihim. Mereka punya ilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, sehingga mereka dominan faktor penyakit syahwatnya. Maka mereka itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah Yahudi, kita punya ilmu, tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakannya. Maka mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Ta'ala terus di jalan kebenaran sampai kita mendapatkan husnul khotimah
dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.